Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah azza wa jal fi kitabihil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, para wali santri Ma'had Alwan yang semoga dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita berjumpa kembali dalam kajian rutin setiap hari Kamis sore, mempelajari dan memahami 40 hadis yang terkandung dalam kitab Arba'una Hadisan fit Tarbiyati wal Manhaj. Adapun pelajaran kita pada pertemuan sore hari ini yaitu hadis yang ke-31. Sebagaimana biasa, sebelum kita menjelaskan pelajaran-pelajaran penting, hukum-hukum dan hikmah-hikmah serta faedah-faedah ilmiah yang terkandung di dalam hadis, maka terlebih dahulu kita membacakan lafaz hadisnya. Hadis yang ke-31. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaika bis-sam'i wat ta'ati fi usrika wa yusrika wa mansyatika wa makrahika wa atharatin alaika, akhrajahu Muslim. Yang artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wajib bagimu atau wajib atasmu untuk mendengar dan taat kepada pemimpinmu, baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan mudah, dalam keadaan giat, senang maupun dalam keadaan benci, dan dalam keadaan pemimpinmu berbuat zalim kepadamu. Hadis ini derajatnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin, para hadirin, bapak-bapak dan ibu-ibu, para wali santri Ma'had Alwan yang semoga dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang baru saja kita bacakan tadi membahas tentang salah satu prinsip di antara prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, yaitu tentang kewajiban seorang muslim dan muslimah untuk senantiasa taat dan mendengar kepada penguasa muslim, kepada pemerintah muslim. Dan ini merupakan prinsip yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya, kepada kita semua. Di mana di dalam hadis ini beliau bersabda, alaika bis-sam'i wat tha'ah. Wajib atas kalian atau wajib atasmu untuk bersikap mendengar dan
mentaati pemimpin kalian. Pemimpin di sini pemimpin muslim. Meskipun ia seorang yang fasik, meskipun pemimpin tersebut seorang yang dianggap zalim, ya, selagi ia muslim, maka hal ini wajib bagi rakyat untuk mendengar dan taat kepadanya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 59. Surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, kita semua dipanggil dengan panggilan yang mulia oleh Allah. Panggilan yang sangat agung, panggilan al-iman. Hai orang-orang yang beriman. Oleh karenanya seorang sahabat Nabi pernah mengatakan, apabila Allah memanggilmu dengan panggilan iman, maka berikanlah pendengaranmu dengan seksama. Ya, fokuskanlah pendengaranmu. Karena bisa jadi Allah akan memberikan perintah berupa kebaikan atau memberikan larangan berupa keburukan atau larangan dari berbuat buruk. Nah, ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, ati Allah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Orang-orang yang beriman, hendaknya kalian semua taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan kepada ulil amri kalian, pemimpin dan penguasa kalian. Ayat ini menjelaskan tentang wajibnya kaum mukminin untuk senantiasa taat kepada Allah, kemudian taat kepada Rasul. Allah mengulangi kalimat atau kata perintah atiu ketika menyebut Rasul, ini menunjukkan bahwa taat kepada Rasul bersifat mutlak. Taat kepada Rasul bersifat mutlak, ya, karena taat seorang hamba kepada Nabi, kepada Rasulullah sama seperti taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, "May yuti'ir rasul faqad ata Allah." Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh ia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ketika Allah memerintahkan kita semua hamba-hamba yang beriman untuk berbuat taat kepada ulil amri, kepada pemerintah atau penguasa muslim, maka tidak mengulang kembali kata atiu, ya. Perintah atiu. Kenapa? Karena sikap taat dan mendengar kepada pemerintah atau kepada penguasa muslim tidak bersifat mutlak. Tidak sama seperti taat kepada Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Namun mentaati penguasa muslim terikat dalam perkara-perkara yang baik, dalam perkara-perkara yang ma'ruf saja. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq, innama ta'atu fil ma'ruf. Yang artinya tidak ada kewajiban taat kepada seorang makhluk. La ta'ata li makhluqin, tidak ada kewajiban taat kepada siapapun fi maksiatil khaliq, dalam hal berbuat maksiat kepada Allah Sang Pencipta. Makhluk di sini bersifat mutlak, siapa saja, apakah penguasa, apakah kedua orang tua kita, apakah guru kita atau atasan kita, selagi perintah tersebut diberikan oleh atasan kita, oleh guru kita, oleh pemimpin kita, oleh kedua orang tua kita bahkan, ya, namun perintahnya mengandung dosa dan maksiat kepada Allah, maka hukumnya dilarang taat, dilarang melaksanakan perintah tersebut. Karena Nabi mengatakan, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada siapapun dalam hal maksiat kepada Allah Sang Pencipta. Innamat ta'atu fil ma'ruf, kata Nabi, karena sesungguhnya wajibnya taat kepada pemimpin, ya, atau kepada kedua orang tua kita hanya berlaku pada perkara-perkara yang ma'ruf saja. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Ya. Makanya Allah pun melarang kita sebagai seorang anak ketika diperintahkan oleh kedua orang tua kita
Ya, orang tua kita yang jelas-jelas hukumnya wajib untuk berbakti kepada keduanya. Ya, Allah perintahkan setiap anak agar selalu berbuat baik, berbuat bakti kepada kedua orang tuanya. Bahkan perintah berbakti kepada kedua orang tua beriringan dengan perintah beriman kepada Allah dan mentauhidkan Allah. Namun tatkala kedua orang tua kita memerintahkan anak untuk berbuat maksiat, maka Allah melarang kita untuk mentaatinya. Ya, di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa." Yang artinya kata Allah di dalam Al-Qur'an, dan jika kedua orang tuamu jahadaka, jika kedua orang tuamu memerintahkanmu secara paksa, lihat, sungguh-sungguh perintahnya. Jika kedua orang tuamu menyuruhmu, memerintahkanmu secara paksa, ala an tusyrika bi, untuk berbuat syirik kepadaku, menyuruhmu agar engkau berbuat syirik kepadaku, menyekutukan Allah dengan makhluknya. Ma laysa laka bi ilmun, yang mana engkau tidak punya ilmu tentangnya. Fala tuti'huma, kata Allah, maka jangan engkau taati perintah kedua orang tuamu. Lihat, Allah yang menyuruh kita berbakti, Allah pula yang melarang kita taat kepada orang tua kita jika perintahnya mengandung dosa dan maksiat kepada Allah, apalagi perintah berbuat kekafiran dan kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala tuti'huma, jangan kau taati kedua orang tuamu. Tetapi meskipun demikian, ya, tetap Allah mengajarkan dan memerintahkan para hamba yang beriman untuk berinteraksi, bermuamalah, bersikap yang baik kepada orang tua kita. Dengan firman-Nya, wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Namun pergauli kedua orang tuamu di dunia dengan pergaulan yang ma'ruf, pergaulan yang baik, pergaulan yang sopan. Nah, oleh karena itu, ya kembali lagi bahwa taat kepada penguasa atau pemimpin kaum muslimin, ya, tidak bersifat mutlak, namun harus, ya, terikat dalam perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang ma'ruf. Minimal perkara yang diperintahkan oleh penguasa atau pemerintah tidak mengandung dosa dan maksiat kepada Allah, meskipun tidak mendatangkan pahala misalkan. Tetapi di sana ada maslahat-maslahat yang bersifat duniawi, tidak merusak agama, tidak melanggar aturan syariat, maka rakyat wajib taat dan mendengar kepada pemerintah atau kepada penguasa muslim. Nah, tidak boleh, ya, kita ini karena benci dengan penguasa atau pemerintah kemudian kita, ya, bersikap buruk kepada penguasa muslim, membeberkan aib-aib dan borok-borok mereka, menceritakan kekurangan-kekurangan dari, ya, penguasanya di atas mimbar sebagai juru dakwah atau khotib, ya, di hadapan jamaahnya, membongkar kerusakan dan aib-aib penguasa, atau menulis di media sosial sebagaimana di zaman sekarang, ya, membicarakan kekurangan dan aib-aib para penguasa atau pemimpin kaum muslimin yang dianggap zalim. Ini tentu bertentangan dengan prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah, prinsip yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya dalam hadis ini Nabi mengatakan, alaika bisam'i wa ta'ah, wajib atasmu untuk mendengar dan taat kepada pemimpinmu, fi usrika wa yusrika, baik dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan lapang, wa mansyatika wa makrohika, dalam keadaan senang maupun dalam keadaan benci, wa atharatin alaik, dan meskipun dalam keadaan, ya, pemimpin berbuat zalim kepadamu. Nah, tetap sikapnya jelas, tidak samar-samar, tidak rancu, ya, sebagaimana sikap golongan-golongan atau kelompok-kelompok dari kaum muslimin yang menyimpang dari manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, manhaj as-salafus saleh, jalannya Nabi SAW dan para sahabat Nabi. Nah, mereka, ya,
akan bersikap taat dan mendengar serta mengikuti kebijakan dan perintah pemerintah manakala kebijakan tersebut menguntungkan atau menyenangkan, tapi bersikap membangkang dan menentang atau memberontak tatkala kebijakan atau keputusan pemerintah itu menyulitkan dan tidak mereka sukai. Nah, ini tidak benar. Ya, dipilih-pilih. Makanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, Nabi SAW memberikan wasiat emas kepada umatnya, kepada kita semua, ya, agar selalu bertakwa kepada Allah dan selalu taat dan mendengar kepada pemimpin atau penguasa kaum muslimin. Kata beliau, usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habashi. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habashi. Kata Nabi SAW ketika diminta wasiat oleh para sahabat, maka beliau memberikan wejangan dan nasihat yang sangat berharga. Yaitu yang pertama kata beliau, aku berwasiat kepada kalian agar selalu bertakwa kepada Allah. Usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada kalian agar selalu bertakwa kepada Allah. Iya, dan ini wasiat yang sangat agung. Sebagaimana wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada umat-umat terdahulu dan kepada umat yang datang belakangan, kepada kita semua. Usikum bitaqwallah. Karena memang wasiat takwa adalah wasiat yang sangat agung. Takwa kepada Allah merupakan kunci kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat. Takwa kepada Allah adalah kunci segala kebaikan. Dengan bertakwa, seorang hamba diberi kemudahan dan jalan keluar oleh Allah dari segala problem dan kesulitan, baik di dunia maupun di akhirat. Makanya orang yang bertakwa dijamin pasti masuk surga. Kemudian Nabi melanjutkan, was-sam'i wa ta'ah. Aku wasiatkan kepada kalian juga, wahai umat Islam, untuk selalu mendengar dan taat kepada pemimpin kalian, kepada penguasa kalian, kepada pemerintah kalian. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habashi. Meskipun yang memimpin kalian seorang budak dari Habasyah. Negeri Habasyah kalau sekarang itu negeri Ethiopia. Meskipun yang menjadi pemimpin kaum muslimin adalah seorang budak dari negeri Habasyah, Afrika, ya, Ethiopia. Nabi menyebut, ya, contoh budak Habasyah, ya, yang mana dalam Islam salah satu kriteria seorang pemimpin bagi kaum muslimin adalah an yakuna hurran, musliman hurra, muslim yang merdeka. Syaratnya merdeka, bukan budak. Tapi ketika Nabi menyebut, meskipun yang memimpin kalian ada seorang budak, seorang hamba sahaya dari negeri Ethiopia atau Habasyah, ini menunjukkan bahwa kata para ulama ahlu sunnah, pemimpin tersebut, budak dari Ethiopia tersebut, menjadi pemimpin bagi kaum muslimin dengan cara yang tidak syar'i, dengan cara yang tidak benar. Mungkin dengan kudeta, mungkin dengan pemberontakan, atau dengan cara-cara yang lain, yang jelas caranya tidak syar'i dalam sampainya ia ke puncak kepemimpinan, dalam meraih kepemimpinan kaum muslimin. Tetapi meskipun demikian, tatkala ia telah berkuasa, telah meraih kepemimpinan yang paling tinggi di negeri kaum muslimin, maka rakyat atau kaum muslimin wajib untuk taat dan mendengar kepadanya. Nah, wa inta marakum abdun habashi. Nah, ini menunjukkan bahwa ahlu sunnah wal jamaah senantiasa istiqamah, ya, sabar dan tegar dalam mengikuti dan mengamalkan apa yang telah diperintahkan dan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mereka sabar dalam menghadapi, ya, kerusakan dan kezaliman penguasa. Tidak sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin yang akidahnya rusak, yang pemahamannya menyimpang, yang manhajnya tidak sebagaimana manhajnya Nabi dan para sahabat Nabi atau manhajnya as-salafus saleh. Mereka tidak sabar lalu memprovokasi rakyat untuk apa? Membenci pemerintah atau penguasa. Lalu rakyat terprovokasi, terbakar emosinya,
maka terjadilah ya kerusakan di mana-mana, penjarahan, perampokan, pembunuhan, kudeta, ya, dengan mengangkat senjata, pertumpahan darah di mana-mana. Ini apabila cara beragama hanya didasari dengan perasaan, dengan emosi, dengan hawa nafsu, tidak kembali kepada petunjuk Nabi dan para sahabat Nabi, tidak mengikuti prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang telah dipraktekkan oleh para sahabat Nabi dan para ulama dari generasi as-salafus saleh. Makanya ya di sini ya kita akan mengambil beberapa pelajaran atau faedah-faedah ilmiah serta hukum-hukum yang terkandung di dalam hadis yang ke-31 ini sebagaimana yang telah ditulis oleh penyusun kitab ini, yaitu Syekh Abdul Aziz bin Muhammad As-Sadhan hafizahullahu taala. Kata beliau, ya, kata Syekh Abdul Aziz bin Muhammad As-Sadhan, sabda Nabi yang berbunyi, "Alaika bis-sam'i wat tha'ah." Wajib atasmu, wajib bagimu untuk mendengar dan taat ya kepada pemimpinmu, kepada pemerintahmu yang muslim. Ya. Di sini ada kalimat perintah. Ya. Dan dalam ilmu usul fikih atau kaidah usul fikih, setiap kata perintah hukum asalnya memberikan hukum wajib. Al-aslu fil amri yufidul wujub. Hukum asal pada kata perintah baik dalam ayat Al-Quran maupun hadis Nabi adalah menunjukkan wajibnya sesuatu yang diperintahkan tersebut. Ya. Di sini ada perintah dari Nabi kepada umat Islam untuk mendengar dan taat kepada pemerintah atau kepada penguasa muslim. Datang kalimatnya ya secara mutlak. Namun di sana ada hadis yang mengikatnya, ya, mengkhususkannya sehingga tidak berlaku secara mutlak ketaatan kepada pemerintah tersebut. Ya, di sana ada hadis yang mengikat dan mengkhususkan bahwa wajibnya rakyat mendengar dan taat kepada penguasa yaitu hanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf saja, dalam perkara-perkara yang baik saja, dalam perkara-perkara yang tidak mengandung dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana hadis yang telah kita bacakan di muqaddimah tadi, kata Nabi, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq, innamat ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan, tidak boleh taat kepada siapapun dalam berbuat maksiat kepada Allah Sang Pencipta. Sesungguhnya wajibnya taat kepada pemimpin hanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf saja. Nah, makanya dalam hadis yang lain Nabi mengatakan illa an ya'mura bimaksiyah, illa an ya'mura bimaksiyatin fala sam'a wala ta'ah. Kecuali jika pemimpin atau penguasa tersebut memerintahkan rakyat untuk berbuat maksiat dan dosa kepada Allah, maka tidak wajib mendengar dan taat. Tidak wajib mendengar dan taat. Kemudian kata Syekh Abdul Aziz bin Muhammad As-Sadhan hafizahullah ta'ala, penulis kitab ini, fihi kubhu man adhara sam'a lil wulati wa adhara al-mukhalafata lahum. Dalam hadis ini ada pelajaran penting bagi kita, yaitu tentang buruknya orang yang menampakkan sikap taat dan mendengar kepada pemimpin atau pemerintah tapi menyembunyikan penentangan ya di dalam hatinya. Ya, hatinya memberontak, hatinya ya, melaknat dan mengutuk. Ya, ini sesuatu yang tercela. Ya, taat kepada pemimpin, mendengar dan taat kepada penguasa dan pemerintah Muslim itu dalam setiap keadaan, baik dalam kebijakan-kebijakan yang baik, yang menguntungkan, yang menyenangkan, maupun kebijakan-kebijakan yang tidak disukai. Tetapi selama kebijakan tersebut tidak mengandung dosa dan maksiat kepada Allah. Naam. Kemudian kata Syekh
anna min alamati sahibil manhajil haqqis as-sabatu ala manhaji fi usrihi wa yusrihi wa mansyatihi wa makruhi wa atharatin alaina. Di antara tanda seseorang itu berada di atas manhaj yang benar, pemahaman yang benar adalah ia senantiasa tegar dan sabar di atas manhajnya, manhaj ahlu sunnah, manhajnya Nabi, manhajnya para sahabat Nabi, baik dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan lapang, dalam keadaan senang maupun dalam keadaan benci kepada penguasa, atau di saat penguasa berbuat zalim kepada rakyat. Nah, ya, inilah ujian bagi para pengikut manhaj as-salafus saleh. Ya, mereka diuji ketika menghadapi dan menjumpai penguasa yang tidak berlaku adil kepada rakyat. Penguasa yang dikatakan fasik atau zalim kepada rakyat. Nah, ujian di sini. Banyak yang tidak lulus, ya. Banyak yang akhirnya jatuh kepada manhajnya zalim, yang dianggap ya tidak adil. Lalu mereka pun bersikap memberontak dengan lisannya, ya, membicarakan aib-aib penguasa di majlis-majlis mereka, di mimbar-mimbar mereka, ya, kemudian dalam ceramah-ceramah, dalam tulisan-tulisan di media sosial dan lain sebagainya. Merasa senang kalau penguasa itu digulingkan atau dikudeta oleh rakyatnya. Padahal ini akan menimbulkan kerusakan yang besar, mafsadah yang besar bagi suatu negeri dari negeri-negeri kaum muslimin. Nah, makanya sebagian para sahabat, ya, ketika ditanya, ya, ketika Nabi ditanya oleh sebagian sahabat, bagaimana sikap kita ketika kita menjumpai pemerintah atau penguasa yang zalim kepada rakyat, yang menelantarkan rakyat, apakah boleh kita memanggul senjata, memberontak, membangkang, ya, kudeta? Nabi melarang, jangan. Tetap dengar dan taati. Wa in daraba dhahrak wa akhadha malak. Meskipun punggungmu dipukul dan hartamu dirampas. Isma' wa ati'. Ya, Nabi menyuruh kita rakyat untuk bersabar. Memang berat, sabar itu berat, tapi buahnya manis, pahalanya besar, tidak terhitung. Ya, dengan mengikuti manhajnya Nabi dalam menyikapi penguasa atau pemerintah yang dianggap zalim, maka mengandung maslahat yang besar bagi rakyat dan bagi penguasa itu sendiri. Nah, jangan sampai, ya, kita menjadi bagian dari kelompok-kelompok sesat yang menyimpang sebagaimana Khawarij yang memberontak kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib, memberontak kepada, ya, khalifah-khalifah sesudahnya. Ya, sehingga terjadi pertumpahan darah di mana-mana. Banyak, ya, jiwa-jiwa yang tidak berdosa terbunuh akibat ketidaksabaran, ya, sebagian kaum muslimin yang berpemahaman dengan akidah Khawarij maupun Mu'tazilah. Demikian pula dengan Murji'ah. Nah, mereka menghalalkan pemberontakan kepada penguasa muslim yang zalim. Kemudian Nabi juga pernah ditanya, ya, oleh para sahabat, apabila kita menjumpai, ya, pemerintah atau penguasa yang buruk, penguasa yang tidak adil kepada rakyat, maka bagaimana sikap kita? Ya, dalam sebuah hadis yang sahih Nabi mengatakan, man ra'a min amirihi syai'an yakrahu falyasbir fa innahu man faraqal jama'ah famata mata mitatan jahiliyah. Yang artinya, barang siapa yang melihat atau menyaksikan dari pemimpinnya suatu keburukan, ya, karena adanya kezaliman, ya, adanya pelanggaran-pelanggaran syar'i, hukum-hukum Allah dilanggar, atau mungkin ada, ya, kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan. Man ra'a min amiri syai'an yakrahu falyasbir. Bersabar. Maksudnya jangan sampai kita mengangkat senjata, memberontak. Ya. Fa innahu man faraqal jamaah. Kata Nabi, sebab barang siapa yang meninggalkan jamaah kaum muslimin, meninggalkan persatuan umat Islam di bawah kepemimpinan penguasa tersebut,
lalu dia mati, ya, dalam keadaan keluar dari ketaatan, dalam keadaan keluar dari persatuan umat Islam, mata mitatan jahiliyah, maka ia mati sebagaimana matinya orang-orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah mereka mati, ya, dalam keadaan tidak punya pemimpin yang ditaati. Bukan artinya dia mati dalam keadaan kafir. Ya, di sini kadang-kadang disalahpahami oleh sebagian kelompok-kelompok kaum muslimin yang menyimpang, sehingga mereka, ya, dengan hadis ini mewajibkan kepada anggotanya atau teman-temannya atau kerabatnya atau tetangganya untuk berbaiat kepada tidak berbaiat kepada seorang pemimpin dari suatu kelompok sampai mati, maka matimu dalam keadaan jahiliyah, mati dalam keadaan kafir. Ini pemahaman yang keliru, ini pemahaman yang menyimpang. Ya, sabda Nabi yang berbunyi lalu dia mati maka mati seperti jahiliyah, ini bukan sebagai pengkafiran, ini bahaya, tetapi matinya menyerupai keadaan orang-orang kafir dari musyrikin jahiliyah yang tidak punya imam, tidak punya pemimpin yang diikuti dan taati. Nah, kemudian, ya, kembali kepada penjelasan Syekh dalam kitab ini, Arba'una Haditsan fi Tarbiyati wal Manhaj. Kata Syekh, di antara tanda seseorang berada di atas manhaj yang benar adalah ia sabar dan tegar di atas manhajnya, baik dalam keadaan susah maupun senang. Ya, dalam keadaan lapang, dalam keadaan senang maupun benci, dan dalam keadaan mendapati kezaliman dari penguasanya. Berbeda halnya dengan orang-orang yang tidak berada di atas manhaj yang benar, ya, yang tidak punya prinsip yang kokoh, ya. Maka kadang-kadang mereka, ya, berpaling, ya, dan berbuat durhaka atau membangkang ketika dalam keadaan, ya, susah atau tidak disukai dari pemimpinnya. Kadang-kadang dia mau mendengar taat pada pemimpin dalam perkara-perkara yang ia sukai, dalam kebijakan-kebijakan yang menguntungkan. Ini manhaj, ya, yang menyimpang dari manhaj as-salafus saleh. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ya, Syekh Abdul Aziz bin Muhammad As-Sadhan membawakan sebuah asar dari Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahlus Sunnah, tentang sikap, ya, pelin-pelan dari sebagian orang dalam bermanhaj, dalam menyikapi penguasa muslim yang fasik atau yang zalim. Ya. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, laisa yambagi an tuttaba sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil raha wa tutraku fi syiddah. Tidak sepantasnya sunnah Rasul diikuti dalam keadaan lapang saja, namun dalam keadaan susah, dalam keadaan tidak menyenangkan ditinggalkan. Ya, tidak benar ini. Ini sikap yang tidak benar. Kemudian Syekh juga melanjutkan, wa fihi, ya, dalam hadis ini husulul khairiyati lil mu'min fi jami' ahwalih idza lazima hudud syar'i fa sami'a wa ata'a kama huna. Ya. Orang mukmin akan meraih kebaikan dalam setiap keadaannya. Orang yang beriman akan mendapatkan kebaikan dalam setiap kondisi. Ya, apabila ia senantiasa menetapi batas-batas syariat. Ya, tidak melanggar rambu-rambu syariat. Dia mendengar dan dia taat kepada penguasa muslim sebagaimana yang diterangkan oleh Nabi dalam hadis ini. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu. Apa kata Nabi? Ya, Nabi menjelaskan tentang keadaan orang mukmin selalu mendapat kebaikan dan pahala dari Allah dalam kondisi dan keadaan bagaimanapun. Ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu khair wa laysa dzalika illa lil mu'min. In asabatu sarra syakara fakana khairan lah. Wa in asabatu dharra sabara fakana khairan lah. Yang artinya ajaban li amril mu'min. Sungguh perkara dan urusan orang yang beriman sangat mengagumkan, menakjubkan. Urusan orang yang beriman semuanya baik, kata Nabi. Semuanya baik. Orang mukmin itu jika ia mendapatkan kesenangan dan kelapangan, maka ia bersyukur kepada Allah. Syakara. Dia bersikap syukur atas nikmat, kesenangan dan kelapangan tersebut. Fakana khairan lah, maka sikap syukurnya tersebut menjadi kebaikan baginya. Dia mendapat pahala dari Allah, mendapatkan keridhaan dari Allah.
Wa in asabatu dharra, orang mukmin jika ia ditimpa kesulitan, ya, ditimpa musibah, maka bagaimana sikapnya? Kata Nabi, sabar. Orang mukmin sabar, dia bersikap sabar atas kesusahan-kesusahan, kesempitan-kesempitan dan musibah-musibah yang menimpa dirinya. Sabar, dia bersabar. Fakana khairan lah, maka sikapnya tersebut menjadi kebaikan baginya. Dia diberi pahala yang besar oleh Allah dan mendapat keriduan dari Allah. Nah, demikian pula dalam menyikapi pemerintah muslim yang dianggap tidak adil, yang dianggap tidak menguntungkan. Maka jelas, ya, akidah Ahlussunnah wal Jamaah bersikap asam wa ta'ah fil usri wal yusri wal mansyati wal makrah wa ala tharatin alaina. Nah, inilah yang membuat jengkel sebagian kelompok-kelompok umat Islam kepada pengikut manhaj salaf. Dikiranya tidak peduli dengan nasib rakyat. Dikiranya, ya, pengikut manhaj salafus saleh Ahlus Sunnah adalah bencong atau banci, tidak punya keberanian dalam menasihat atau mengkritik. Tidak. Justru kami, ya, sedang berusaha mengikuti dan mengamalkan wasiat Allah dan wasiat Rasul, menjauhi dan meninggalkan, ya, larang-larangan Allah dan Rasul dalam bersikap dan bermuamalah dengan penguasa. Yang kita cari adalah ridha Allah, keselamatan di dunia dan akhirat. Tidak ada jalan keselamatan kecuali dengan ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Nabi SAW. Tidak boleh, ya, bagi rakyat untuk melakukan pemberontakan, kudeta,